Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa STI Indonesia angkatan 2019. Nama Uci Mas'ulah, NIM 19120084, kelas manajemen. Di sini saya akan membahas materi tentang kebijakan ketenagakerjaan. Salah satunya yaitu kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah kesempatan atau peluang yang bisa diisi oleh para pencari kerja. Kemudian, pengertian tenaga kerja yaitu bagian penduduk yang bisa berpartisipasi untuk tercapainya proses ekonomi. Kemudian, angkatan kerja yaitu tenaga kerja atau penduduk yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, isu ketenagakerjaan diantaranya 1. Salah satu data pokok yang menggambarkan kondisi perekonomian sosial serta tingkat kesejahteraan penduduk pada suatu waktu tertentu. Yang kedua, pengangguran. Pengangguran dari sisi ekonomi merupakan produk dari tidak kemampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia, karena data penduduk dalam 1 tahun selalu bertambah. 3. Tingginya pengangguran mengakibatkan masalah di bidang ekonomi, juga di bidang sosial, seperti kemiskinan. Selanjutnya, kita membahas kriteria ketenagakerjaan. Menurut konsep Labor Force Framework, penduduk dibagi beberapa kelompok. Yang pertama, penduduk, yaitu orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih. Yang kedua, usia kerja atau manpower. Batas bawah usia kerja 15 tahun dan tanpa batas usia kerja. Yang ketiga, angkatan kerja atau labor force. Penduduk usia kerja yang bekerja akan tetapi tidak punya pekerjaan atau pengangguran. Kemudian yang keempat, bukan angkatan kerja. Di sini merupakan usia sekolah atau ibu rumah tangga ataupun juga pensiunan. Yang kelima, bekerja. Mencakup atau penduduk yang sudah bekerja maupun yang seminggu yang lalu tidak bekerja dikarenakan sakit atau cuti ataupun alasan tertentu. Kemudian sumber data ketenagakerjaan. Data ketenagakerjaan nasional, BPS melaksanakan pengumpulan data melalui sensus. Kemudian sensus penduduk, survei penduduk atau sensus survei sosial ekonomi nasional, dan survei angkatan kerja nasional. Selanjutnya, konsep pengangguran. Definisinya yaitu mereka yang tidak punya pekerjaan akan tetapi ingin bekerja. Beberapa faktor pengangguran yang tidak mencari pekerjaan yaitu 1. Mereka merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan. Yang kedua, mereka yang sudah punya pekerjaan akan tetapi belum memulai kerja. Dan yang ketiga, mereka yang pada waktu bersamaan tidak bekerja atau jobless. Dan yang terakhir, dampak pembangunan terhadap perekonomian. Salah satunya yaitu 1. Fungsinya jumlah pengangguran. Tingginya jumlah pengangguran menyebabkan turunnya gross domestic product. 2. Semakin banyak barang jasa yang dihasilkan, maka akan menyebabkan makin tingginya pendapatan nasional. Selanjutnya dapat digunakan sebagai investasi dan bisa mengakibatkan besarnya kesempatan kerja. Kemudian
pendapatan nasional akan naik jika terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja.